Ayah meninggal ketika masih belajar merangkak. Masih terlalu kecil, tidak mengerti banyak hal termasuk apa itu kematian. Saya tidak paham apa maksud ibu berteriak histeris di hadapan jenazah ayah yang berbaring kaku kala itu. Ia berteriak sambil menangis. Lebih saya tidak paham ketika seisi kampung memadati rumah, menangis bersama ibu, dan sesekali mereka memandang saya, lalu memelukku secara bergantian. Waktu terus bergulir. Kata ibu, ayah meninggal jalanan menuju kota. Ayah meninggal karena kecelakaan. Kepalanya pecah terseret ban mobil dan darah mengairi seluruh badan jalan. Ibu menuturkan, setiap akhir pekan, ayah selalu ke kota untuk menjajak hasil kebun. Semenjak ayah pergi, ibu membesarkan saya seorang diri. Sejak itu pula saya tidak pernah melihat sosok ayah secara fisik. Namun kasih sayang seorang ayah saya terima penuh dari sosok ibu. Ia berperan sebagai ayah sekaligus bagi saya. Saya semakin tumbuh dewasa dan semakin mengerti banyak hal. Saya menjadi saksi bagaimana pengorbanan ibu untuk menganulir semua kebutuhan saya. Di sekolah, baik di sekolah dasar, SMP, dan SMA, saya berprestasi. Itu semua berkat kerja keras ibu. Padahal ibu bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang petani tulen yang meneruskan pekerjaan bapak. Untuk saya, ibu telah melakukan banyak hal besar. Ia menyewakan tenaganya untuk bekerja di ladang orang, menjadi asisten rumah tangga, dan kadang harus berhutang. Jujur, mengingat itu hati kian remuk redam. Selanjutnya hanya ada simpahan air mata di sudut retina. Kadang menguak pula dendam membara. Dendam pada ayah yang terlalu pagi pergi meninggalkan ibu seorang diri. Namun Tuhan tidak menutup mata. Kuasanya dan kerja keras ibu berbuah manis. Saya diterima di sebuah universitas swasta terbaik lewat jalur prestasi. Cita-cita masa kecil saya dan keinginan ibu akhirnya terwujud. Ibu bernapas lega. Setidaknya ia tidak dibebani oleh tanggungan kuliah anak. Saya bangga pada ibu. Sekalipun hanya seorang petani kecil, ia optimis agar anaknya tumbuh besar dengan prestasi luar biasa. Di kampus saya juga berprestasi. Untuk menunjang kebutuhan harian, saya menulis di koran dengan honor yang cukup. Di koran saya menulis banyak hal. Saya menulis opini, puisi, dan cerpen. Beberapa dari tulisan itu merupakan isi hati atas kepedihan hidup yang saya alami bertahun-tahun. Tentang perjuangan ibu yang tidak ditopang oleh siapa-siapa. Sebagian dari honor itu saya tabung untuk membelikan ibu baju saat hari raya Natal. Menjelang hari raya Natal, saya biasanya selalu mengirimkan ibu sesuatu. Saya mengirim ibu baju, kue, dan pernak-pernik Natal yang membuat ibu bahagia. Di ujung masa-masa kuliah atau menghampiri saat-saat menjelang wisuda, saya mendapat kabar yang begitu menggembirakan. Saya ditawar untuk bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan gaji yang cukup fantastis. Doa dan kerja kerasmu tidak sia-sia. Tuhan menaruhnya pada kita. Tinggal tunggu waktu saja, kita akan tinggal bersama lagi. Ibu di rumah saja, istirahat dan menikmati hari-hari tuamu. Sayang seribu sayang. Belum sempat saya komunikasikan semua itu ke ibu.
Dunia terasa berputar. Telepon genggamku berdering. Nak, ibumu telah pergi. Ia meninggal di jalanan menuju kebun. Kepalanya tertindih sebatu besar saat hendak memetik buah kopi yang sudah matang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mata kabur dalam bayangan hari. Siang berlalu cepat. Semuanya gelap seketika. Prestasiku percuma. Semua terasa sirna. Tak ada yang bisa kubanggakan. Tak ada yang bisa kubanggakan. Ayah tiada. Ibu tiada. Aku hanya memeluk mereka. Meski tak tahu sampai kapan.